Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bisa taklim pagi hari, meskipun mungkin saya tidak di rumah. Kalau di rumah itu enaknya apa? Buku-bukunya itu dekat. Ya, kalau jauh itu yang dibawa paling Al-Quran ya, atau buku pendamping sedikit saja. Tapi tidak apa-apa, yang penting ada Al-Qurannya. Baiklah, ya, kita mulai aja membaca Al-Quran supaya waktu kita tidak termakan banyak ini, ya. Karena banyak sebenarnya ini ada yang akan ingin saya jelaskan tentang puasa juga banyak. Oleh karena banyak ini nih, ya, nanti bisa ditanyakan apa saja. Karena kalau diterangkan dirinci satu persatu, ini mungkin yang tidak diperlukan saya terangkan, yang diperlukan tidak terterangkan, maka ditanyakan saja apa-apa yang diperlukan untuk bisa dijelaskan sehingga kita melewati Ramadan itu bisa mengikuti seluruh hukum-hukum di bulan Ramadan ini. Baiklah, monggo baca Al-Qur'annya Ibu Reni Sudarwati yang ditugasi baca, monggo silakan Nggih, Pak baca Ustadz. 4 ayat di surat Al-Baqarah 159 sampai 100. 5 ayat ya, Bu? 63. Ya, 5 ayat. Izin nggih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah
alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan, dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya laknat, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Reni. Bacaan Al-Qurannya luar biasa sekali. Jadi pada ayat-ayat ini, kelompok ayat ini Allah menjelaskan orang yang mengerti ilmu tapi tidak mau menjelaskan kepada orang lain. Disembunyikan ilmunya. Tahu kalau ini haram tapi disembunyikan. Ya, sehingga yang dinampakkan kelihatannya halal. Atau itu halal sebenarnya tapi disembunyikan dari nampak haram. Hukum-hukum dibolak-balikkan ini. Ya. Ini sebenarnya ayat ini menyindir orang-orang Yahudi. Namun kita pun tersindir sebenarnya kalau kita seperti apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk manusia untuk sepanjang masa. Ya. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila bil Quran hudal linnas. Quran itu petunjuk bagi manusia. Jadi orang Kristen bisa, orang Yahudi bisa, Nasrani bisa, Hindu bisa. Semua kalau mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka dia pasti akan menjadi orang sejahtera. Innaladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan ma'anzalna, apa yang telah kami turunkan minal bayinati, beberapa petunjuk-petunjuk yang terang, ya, bayinati penjelasan-penjelasan yang terang atau keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk mimba dima bayannahu linnas, setelah mereka dijelaskan isinya kepada manusia itu fil kitab, di dalam kitabnya. Jadi di dalam kitab Taurat atau kitab ini sudah dijelaskan semua petunjuk-petunjuknya, tapi orang-orang Yahudi itu menyembunyikan. Ini mereka tidak mau menjelaskan bahwa akan turun Nabi terakhir Muhammad SAW sebagai penutup Nabi. Ya. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau menjelaskan, mereka tutupnya. Ini sembunyikan ini. Ya.
Ulaika mereka itulah ya anuhumullah, mereka dilaknat oleh Allah, wa ya anuhumul lainun, dan dilaknat kepada siapapun yang bisa melaknat makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Jadi orang yang menyembunyikan kebenaran itu tidak mau dijelaskan padahal dia tahu, maka dia laknat. Sama dengan orang yang menyembunyikan ilmu, padahal dia mengerti, ya, maka besok akan dikendalikan dia dengan belenggu dari api neraka. Jadi kalau ada misalnya seorang ustadz, ditanya tentang satu hukum, dia sudah tahu, kemudian dia tidak mau menjelaskan atau dijelaskan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, maka mereka nanti akan berisiko berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran yang mendapat laknat dari Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun kalau mereka itu berbuat seperti itu sampai mati. Namun kalau mereka bertobat lain, ayat yang ke-60, ilalladzina tabu, kepada orang yang sudah bertobat kepada Allah, wa aslahu, dan dia memperbaiki diri, wa bayanu, dan mereka menjelaskan kemudian. Jadi kalau setelah tahu ini memang tidak boleh, ini memang haram, ini memang dilarang, ini bukan ajaran agama, ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan sunnah, itu harus diterangkan. Jangan sampai kita tahu kalau itu perbuatan bid'ah, tapi kita tidak sengaja kita sembunyikan. Kenapa? Nanti kalau kita terangkan bahwa itu bid'ah, betul orang-orang tahu kalau itu bid'ah, maka kita tidak mendapat tempat di masyarakat ini. Jangan sampai seperti itu. Itulah yastaruna bi ayati lahi samanan qalila, mereka itu menjual ayat-ayat Allah dengan nilai yang sangat rendah sekali. Jadi dia tidak mau menjelaskan karena dia, ya kan, kalau dijelaskan orang-orang nanti pada lari daripada dirinya karena tahu ini ternyata bukan perbuatan yang dianjurkan. Ya, siapa yang nanti ikut ziarah 9 wali, ya, 10 kali sama dengan haji 1 kali. Ya. Ini kadang-kadang mereka itu sudah tahu tapi tidak mau menjelaskan bahwa itu bukan hadis, itu kata-kata yang tidak jelas, itu hadisnya seorang supir bis itu, ya. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita memasukkan atas nama Nabi. Itu bahayanya berat sekali di sisi Allah. Ilalladzina tabu, kecuali orang yang sudah bertobat, wa aslahu, dan memperbaiki diri, wa bayanu, pun dijelaskan, wa ulaika, maka mereka itulah atubu alaihim, yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana tawwabur rahim, dan sesungguhnya memang Allah itu Maha penerima tobat dan Maha penyayang, ya. Benar ayat 61. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir itu, wa matu dan menerima kafir, wa kufarun, mati dalam keadaan kafir. Jadi orang yang celaka itu kafir, matinya nanti dalam keadaan kafir. Orang sekarang kafir, tapi kalau mau meninggal dunia, mereka jadi mu'alaf, kemudian jadi orang Islam, ya, meskipun masih sholat 1 kali saja setelah mengucapkan syahadat, maka tempatnya ada di dalam surga, ya. Ini kalau mereka mati, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun, ulaika, maka mereka itulah alaihim, akan menimpa mereka laknat Allah wal malaikatu, dan laknatan para malaikat, wan nasi ajmain, dan laknatnya, ya, seluruh manusia, dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari karunia dari Allah Ta'ala, orang yang seperti ini, ya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat itu, la yukhaffafu anhum, tidak diringankan sedikit atas mereka, al-adzabu, siksanya, walahum, dan tidaklah mereka yungdaru, diberi tangguh, langsung masuk ke dalam neraka besok ini, ya. Kemudian Allah menjelaskan, karena ini ditujukan kepada orang-orang yang menjadikan, ya, selain Allah itu Tuhan, ada Tuhan Anak, Tuhan Bapak, Tuhan Rohul Kudus atau apa itu, ya. Maka Allah jelaskan ayat 163 itu, wa ilahukum, dan ilah kalian itu adalah ilah wahidah, ilah yang esa, ya, ilah yang satu, ya, tidak ada ilah kecuali dia Allah, ya. Wa ilahukum ilah wahidah, ya. La ilaha ilahu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali dia Allah. Huwa, dia Allah itu Ar-Rahman, ya. Dia Maha Pemurah, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Itulah, ya, supaya mereka tahu jangan sampai menyembah kepada ilah selain
Allah. Orang yang menyembah ilah selain Allah itu belum beramal saja sudah tidak ada nilainya sudah. Amalnya tidak dinilai lagi kalau mereka tidak kenal kepada Allah. Maka kunci seluruh amal kita diterima oleh Allah Ta'ala bertauhid dengan tauhid yang benar. Maka di ujung ayat 163 tersebut adalah Allah mengenalkan jati dirinya. Jadi kalau tidak, mana dalil bahwa Tuhanmu Tuhan yang esa, ini dalilnya. Ya, wa ilahukum ilah wahid. Dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab yang dulu. Ya, mereka itu kenapa bisa mengangkat Nabi Isa itu jadi atau Yesus dari Tuhan, itu adalah karena mereka salah. Ya, salah menafsiri atau mereka bukan firman Allah dianggap firman Allah. Karena Al-Quran itu musaddiqal lima baina yadayhi, ya. Al-Quran itu akan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yang sudah banyak diselewengkan dan dipalsukan oleh tangan-tangan jahil manusia ini, ya. Baiklah, ya, sampai di sini kita akan masuk kepada adab-adab, adab-adab pembatal puasa dan adab-adab berbuka dengan makan sahur. Namun sebelumnya akan saya lengkapi dulu tadi 5 macam bencana bagi seorang pendengki. Yang pertama, ya tadi ya belum dijelaskannya, kegelisahan yang terus-menerus. Yang kedua, musibah yang tidak berpahala. Orang kalau dengki itu musibah. Orang kalau dirinya itu akhirnya mempunyai penyakit dengki itu musibah menimpa dirinya itu dan tidak menghasilkan pahala. Padahal apa? Mestinya musibah itu akan menghasilkan pahala. Orang yang ditimpa musibah kemudian sabar, maka Allah ganti dengan pahala. Namun pendengki itu adalah musibah yang tidak ada berpahala. Yang ketiga, celaan yang tidak terpuji sama sekali. Jadi orang dengki semuanya mencela. Tidak ada seorang pun yang memuji kepada tukang pendengki ini. Ya. Jadi celaan yang tidak terpuji. Yang keempat, murka, ya, dari Allah yang berkesinambungan. Ya. Jadi terus menerus dalam murka Allah bagi mereka yang pendengki. Kenapa sih orang pendengki itu orang yang tidak percaya dengan takdirnya Allah, tidak percaya dengan ketetapan Allah? Kenapa Allah sudah menakdirkan tentang sesuatu itu, kok ada yang dibenci, kok tidak ada yang tidak senangi? Padahal semua yang ada itu adalah ketetapan dari Allah. Yang kelima, ya, tertutup pintu pertolongan dari Allah. Jadi orang yang pendengki itu tertutuplah pertolongan dari Allah. Jadi berdoa tidak didengar, ya. Kemudian dia munajat tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka itu tertutup pintu-pintu pertolongan dari Allah. Baik, ya. Ini supaya tadi kok nyeleweng ke sana kemari belum saya selesaikan. Saya akan lanjut adab-adab serta pembatal puasa. Ya. Adab-adab berbuka dan bersahur. Ya, kita mulai dari itu aja dulu. Ya. Waktu berbuka dan anjuran mengerjakannya. Waktu berbuka puasa ialah apabila telah pasti terbenam matahari dengan penglihatan sendiri atau penglihatan orang lain. Jadi sebenarnya ini kita sudah tahu, kalau puasa ya memang seperti itu. Tapi namanya orang ada juga yang masih belum jelas. Jadi puasa ini kalau mulainya kita mulai dari terbitnya fajar subuh, jadi adzan subuh, Allahu Akbar, adzan subuh, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersenggama sampai matahari tertenggelam di sebelah barat. Ya, ini waktu puasa. Maka apabila telah pasti masuk waktu itu, hendaklah kita menyegerakan berbuka dengan tidak berayal-ayal lagi. Maksudnya jangan nunda-nunda. Berbuka itu disegerakan. Tidak boleh kita sok kuat gitu ya. Waduh, kalau saya ini puasa Isya, ya, bahkan jam 10 malam, tidak seperti itu. Ya. Jadi harus segera karena Rasulullah bersabda, manusia senantiasa dalam kebajikan selama mereka mempercepat berbuka puasa. Jadi kalau puasa segera berbuka, ya, itu mereka dalam senantiasa dalam kebaikan. La yazalun nasu, ya, bi khairin ma ajalu
fitrah, ya. Orang itu akan senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Jadi kasih sayang Allah itu ternyata ya seperti ini. Wujudnya apa? Kita buka itu sudah senang, Kak, justru diperintahkan. Ya. Kok tambah tidak disuruh menunda-nunda. Yang menyegerakan puasa justru dicintai oleh Allah. Bukan yang menunda-nunda buka puasa ini ya. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, Inna ahabba ibadi ilallahi ajaluhum fitrah. Sesungguhnya yang paling kusayangi dari hamba-hambaku ialah orang yang paling bersegera atau cepat untuk berbuka puasa. Jadi berbuka puasa itu dari sini disimpulkan segera. Jadi jangan menunda-nunda puasa, jangan menunda-nunda ya. Sebaliknya kalau kita memulai puasa, ya sebelum jangan ngepres-ngepres pas adzan subuh. Sebelum adzan subuh kita sudah harus mulai berpuasa, sudah tidak makan, tidak minum ya. Jangan ngepres-ngepres karena nanti jangan-jangan kita pas adzan kita makan ya. Ya ini kalau kita sengaja pas adzan makan, puasa kita jadi tidak sah. Tapi kalau buka puasa jangan menunda. Bahkan di zaman Rasulullah itu waktu mendung, di waktunya mendung, itu para sahabat itu ada yang, wah ini waktunya maghrib atau belum. Akhirnya apa? Oleh Sayyidina Umar diperintahkan untuk mengeluarkan minuman karena mendung, ya. Dikiranya sudah maghrib karena gelap suasananya. Tiba-tiba setelah itu, setelah mereka makan, semua makan, ya, membatalkan puasa, mendung pun ya tersaput oleh angin, ya, maka kelihatan matahari masih tinggi, ya, belum masuk ke dalam ufuknya. Maka para sahabat semua mengatakan kita ganti kita puasa hari ini karena kita sudah berbuka sebelum waktu maghrib, ya. Maka kata Umar tidak, ya, kita sudah sesuai dengan sunnah menyegerakan berbuka puasa. Ya. Jadi menyegerakan puasa itu hukumnya sunnah, ya, jangan sampai kita menunda-nunda. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Anas ibnu Malik, ya, Rasulullah bersabda, Ibnu Malik, maka tiada pernah sekalipun juga aku lihat Rasulullah SAW bersolat maghrib lebih dahulu sebelum berbuka. Jadi maksudnya, menurut pengamatan Anas bin Malik yang itu merupakan pelayanan Nabi, Rasulullah kalau waktu berbuka puasa tidak pernah sholat dulu kemudian buka, tidak pernah. Maka Rasulullah itu senantiasa mengerjakan buka dulu, ya, kemudian baru sholat maghrib. Walaupun di sini berbukanya dengan seteguk air saja. Jadi meskipun seteguk air saja atau kurma atau apa saja, maka sebaiknya jangan sholat dulu sebelum dibatalkan puasanya. Ini kalau kita ingin mengikuti sunnah. Meskipun kalau kita setelah sholat maghrib baru buka juga, ya, sah saja puasa kita. Hanya kalau perbuatan seperti itu tidak mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Adapun makanan utama untuk berbuka puasa ialah makanan yang mengandung zat yang manis, yang menyegarkan badan dan menambah kesehatan dan tidak dimasak dengan api. Jadi usahakan untuk pertama kali bukan goreng-gorengan, ya, bukan godok-godokan, ya, bukan, tapi yang tidak tersentuh api seperti kurma, pisang, limau, sawo dan sebagainya. Mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Rasulullah bersabda, adalah Rasulullah SAW suka berbuka puasa dengan 3 biji kurma atau sesuatu yang tidak dimasak dengan api. Jadi kalau buka tiga biji kurma atau sesuatu yang tidak dimasak oleh api, apa saja, ya, ini itu lebih bagus, yunah gitulah, ya. Itu bukan berarti kalau kita buka dengan goreng-gorengan gak sah puasanya, sah saja. Hanya anjurannya dianjurkan satu yang manis-manis, yang kedua yang makanan yang tidak tersentuh oleh
api, karena itu lebih aman di dalam perut ini ya. Perut yang asalnya kosong diberi makanan yang manis tapi tidak terlalu banyak ya. Kemudian langsung kemudian setelah itu minum air putih sekedarnya, kita kerjakan sholat berjamaah maghrib ya. Diriwayatkan Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dari Anas ujarnya ya, adalah Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah sebelum sholat maghrib. Jika tidak tersedia kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak tersedia kurma kering, beliau menciduk dengan air satu cidukan dengan setisau gitu, kemudian diminumnya ya. Mungkin air zam-zam atau air apa, aqua itu diminumnya. Pokoknya sebelum sholat maghrib itu sudah dibatalkan puasanya. Kalau bisa kurma, kalau nggak ada kurma ya mungkin pisang, jambu atau yang lain-lainnya. Ya, ini sunahnya. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Sulaiman ibnu Amir bahwa Rasulullah bersabda, ya, "Idza aftara ahadukum," apabila seorang di antara kalian berbuka, fal yuftir, maka hendaklah berbuka ala tamroh, atas buah, ya, ala kurma. Tamroh itu disebut kurma itu, ala tamroh. Fa innam yajid, kalau tidak mendapatkan, fal yuftir, maka hendaklah berbuka ala ma'in, atas air saja. Fa'inahu, karena sesungguhnya air itu tahurun, mensucikan, membersihkan perut. Jadi kalau tidak ada, nggak minum air aja, air bersih itu, air bersih maksudnya aqua ya, itu atau apa ya, pokoknya air yang bisa digunakan minum ini. Kemudian kita sholat berjamaah, serta itu baru menyelesaikan kita berbuka. Ya. Nah, teruskan ini. Dari hadis-hadis ini dapatlah kita dapat kesan yang tegas bahwa sangat disukai kita berbuka dengan makanan yang manis-manis dan yang tidak kena api, baik kurma atau selainnya. Yang disukai itu bukanlah zat kurma, tetapi makanan-makanan yang manis, yang menyegarkan badan dan menambah kesehatan dan tidak dimasak dengan api. Baik kurma ataupun selain kurma tidak masalah. Jadi mau berbuka dengan pisang ya, kemudian mau berbuka dengan yang selain lah pokoknya, karena di situ disebutkan kurma. Di Arab Saudi ya, di sana itu yang paling banyak pohon-pohonan buah-buahan adalah kurma ya. Nah, yang ketiga adalah kita puasa ini tidak boleh kita wisol sesudah sahur. Wisol itu puasa terus-menerus. Ini ya. Jadi tidak boleh wisol, yakni terus-menerus berpuasa. Siang malam tidak berbuka dengan sengaja ya, beberapa lamanya. Jadi misalnya 2 hari ya sekali baru buka itu, atau 3 hari baru buka, mentang-mentang dia kuat, tidak boleh di dalam Islam itu. Jadi paling banter Nabi memberi izin itu puasa wisol itu dari sahur ke sahur lagi. Jadi bukan antara buka dan sahur jadi satu. Itu paling lama ya. Tatkala para sahabat itu protes sama Nabi, "Ya Rasulullah, engkau puasa wisol, kenapa kami tidak boleh biasa puasa wisol?" Kata Nabi, "Aku diberi makan dan diminum oleh Allah. Kamu tidak akan kuat seperti saya. Kalau mau nekat ya, maka silakan dari sahur ke sahur lagi ya." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, "La yuwasil," ya. Janganlah kamu mengerjakan puasa wisol ya, siang malam berpuasa. Pada itu barang siapa yang berwisol, hendaklah ia berwisol hingga sahur saja. Maksudnya dari sahur ke sahur. Karena para sahabat itu berlomba-lomba kalau ingin berbuat baik itu ya, itu sampai minta izin mau puasa terus-menerus dan lain sebagainya. Namun Nabi tidak mengizinkan puasa yang menyiksa dirinya. Ya, puasa itu mentaati Allah, hendaklah kita mengikuti aja rambu-rambu yang dijelaskan oleh Allah dengan penjelasan dari Rasulnya.
Diriwayatkan Imam Tabrani dari Jabir bahwasanya Nabi berwisol dari sahur ke sahur lagi. Ya. Di antara sahabat yang berwisol ada namanya Zubair, ya. Kemudian Abu Sa'id dan masih banyak dari tabi'in juga mengerjakan puasa wisol. Ya. Nah, sekarang apakah zikir, apakah doa, ya, orang yang berbuka puasa, ya. Zikir dikala berbuka itu maksudnya kalau kita biasa mengatakan dungani, ya, doanya berbuka puasa. Ini ada beberapa hadis di sini, ada yang menganggap hadis itu tidak sahih, ada yang mengatakan sahih, ada yang tidak disebutkan sahih dan tidak sahihnya. Karena apa? Doa itu tidak masalah kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah, apakah lewat hadis sahih atau tidak sahih. Yang penting kita tidak mengandung kesyirikan. Hanya saja kalau kita berdoa dengan doa yang tidak diajarkan Nabi, jangan sampai kita katakan itu sabda Nabi. Karena kalau kita katakan sabda Nabi, itu sudah mencatut nama Nabi, yang sebenarnya kita tidak boleh berbuat seperti itu. Nah, zikir dikala berbuka puasa, diriwayatkan Imam Daruqutni dari Abbas, ya, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa dikala berbuka. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Daruqutni, isinya Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa ini, hanya doa ini ada yang menganggap hadisnya itu tidak sahih. Ya, tapi di sini tidak disebutkan sahih atau tidak sahih, ya. Hanya disebutkan hadisnya dari Imam Ad-Daruqutni saja. Jadi kalau begitu bagaimana? Monggo silakan kalau kita mau berdoa, Allahumma ya Allah lakal sunnah, kepadamu lah, untukmu lah sunnah aku berpuasa. Wa ala rizkika, dan atas rezekimu aftarna kami berbuka, ya. Fataqabbal, maka terimalah mina dari kami, maksudnya puasa kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Tidak ada jeleknya, tidak ada yang salah dalam doa-doa ini, ya, kalau kita baca. Hanya kalau kita sudah tahu bahwa itu dhaif misalnya, jangan disandarkan sama Nabi. Karena hadis itu disebut dhaif, itu prosentase itu dari Nabi, nah itu hanya sekitar 25%, ya, sampai 30 paling banyak, ya. 10 sampai 20% atau 30% itu dari Nabi. Selebihnya itu adalah karangan cerita-cerita dari pembawa hadis itu. Namun isinya doa itu tetap kita bisa, dan doa kita, bahasa kita sendiri aja juga boleh. Yang kedua adalah hadisnya sama tapi lafadznya berbeda. Allahumma laka sumtu, ya. Allahumma ya Allah laka, kepada untukmu lah, ya, untuk engkau lah, ya, sumtu kami berpuasa. Wa ala rizkika, dan atas rezekimu aftartu kami berbuka puasa, ya. Subhanaka maha suci engkau, wa bihamdika, dan segala puji milikmu. Allahumma taqabbal, ya Allah, terimalah mini dariku, maksudnya puasaku, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau mendengar dan maha mengetahui. Jadi yang kedua itu doanya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ya. Subhanaka wa bihamdika Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu lafal yang kedua, ya. Ini sama. Ini juga dari Daruqutni juga yang ketiga, tapi lain lagi lafalnya. Diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ibnu Umar sekarang. Ini dari sahabat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah berdoa dikala berbuka. Nih. Allahumma jahabat jama'u wabtalatil uruk wasabatal ajri insyaallah. Nah, ini yang disebutkan oleh beberapa ulama, inilah doa yang sahih yang datang dari Nabi. Allahumma, ya Allah, dapat doma'u, ya. Wahai Tuhanku, telah hilang haus dan dahakaku, ya. Wabtalatil uruk, ya. Dan telah basah urat nadiku, ya. Wasabatal ajru, dan telah tetap pahalanya insya Allah. Ini doa yang ketiga. Jadi yang ketiga, Allahumma zahabat doma'u wabtalatil uruku, ya.
wasabatal ajru insya Allah. Yang keempat, satu, dua, tiga, empat ya. Doa yang keempat, Allahumma inni as'aluka birahmatika. Oh, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in ang tughnili ya dzunubi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang melengkapi segala sesuatu supaya engkau mengampuni aku. Jadi isinya mohon ampun juga kepada Allah. Inilah doa-doa yang bisa kita baca tatkala kita berbuka puasa. Saya ulangi, yang pertama adalah Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang kedua, lafaz yang kedua, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu subhanaka wa bihamdik Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Yang keempat, yang ketiga, yang Allahumma zabat dama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allahumma inni as'aluka birrahmatika allati wasi'ta kulla syai'in in taghfirli ya angtakfirli ya dunubi. Itu yang terakhir, yang keempat. Kemudian yang kelima, perintah bersahur dan waktunya sekarang ya. Perintah bersahur, waktu sahur. Perintah bersahur dan waktunya. Bersahur itu sangatlah dituntut. Jadi kita tidak boleh mentang-mentang kita kuat, puasa tanpa sahur, kita tidak sahur. Maka sahur itu termasuk rangkaian dari ibadah. Dan ibadah itu adalah mengikuti petunjuk, bukan ngarang-ngarang sendiri. Bersahur itu sangatlah dituntut kepada kita, para shaim, artinya orang-orang yang berpuasa. Mengingat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, takhasaru, hendaklah kalian bersahur, ya. Fa inna fis sahuri, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu barokah, ada berkahnya. Maka dari itu kadang-kadang kita kalau nggak sahur, ya kuat, tapi lain dengan sahur. Sahur itu berkahnya banyak, ya, yang disebutkan oleh Nabi kita. Maka kita dianjurkan, meskipun kita kuat, dianjurkan tetap sahur. Ya. Yang kedua adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa ya, Rasulullah bersabda, bersahurlah. Bersahur itu sesuatu keberkahan. Maka janganlah kamu meninggalkan, walaupun dengan hanya meneguk air seteguk. Karena Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Ya. Maksudnya Allah Ta'ala memberi rahmat dan para malaikat memohonkan ampun kepada orang-orang yang kalau berpuasa malam harinya mengerjakan sahur. Ya. Dan sahur itu kalau bisa dikerjakan menjelang akhir. Ya. Dan lagi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Umar, ya, dari Rasulullah SAW, tasahuru walau bijar'atin min ma'in, ya. Bersahurlah kamu meskipun hanya dengan seteguk air, sacelegukan itu tetap dianjurkan untuk makan sahur, ya. Sekarang apa pengertian sahur? Sahur pada lugat ialah nama bagi akhir suku malam dan permulaan suku siang, ya. Lawannya ialah asil atau akhir siang. Kata Raghib, sahur itu ialah percampuran kegelapan akhir malam dengan akhir siang. Nah, waktu sahur, ya, kalau demikian nyatalah bahwa sahur itu bukan waktu 1 jam atau 2 jam sebelum terbit fajar, dan yang dihubungkan dengannya sedikit pun sebelum itu, atau sedikit sebelum subuh hingga terbit matahari. Jadi waktu sahur itu adalah beberapa saat menjelang waktu adzan subuh. Maka apabila kita makan pada jam 12 malam atau pada jam 2 malam sebelum tiba waktu sahur, yang benar tidaklah disebut makan sahur. Jadi kalau kita makan jam 12 malam, jam 2 malam, ya,
itu bukan waktu sahur, itu makan malam. Jadi bukan sahur, artinya tidak mendapat pahalanya sahur. Ya, karena sahur itu karena ibadah. Itu kalau kita kerjakan tentu mempunyai nilai tambah, ya, tambah apa? Pahalanya. Waktu Rasulullah SAW sahur, ya, adalah Rasulullah SAW bersahur di ketika hampir subuh. Antara waktu beliau selesai bersahur dengan sholat subuh hanya sekedar selesai membaca 50 ayat Al-Quran saja. Jadi kalau 50 ayat itu surat Mursalat itu, surat nomor 77 itu 50 ayat. Kalau surat An-Naziat itu 46 ayat, surat An-Nabai 40 ayat. Jadi sekitar itu saja. Jadi mulai dia selesai sahur, kalau kita baca surat itu ya surat Mursalat setelah surat Al-Insan ini isinya 50 ayat. Ini ya kira-kira kalau waktu ya kira-kira 5 menit atau 10 menit gitu ya, paling lama 10 menit sebelum adzan subuh. Ya. Itu waktu sahur yang dikerjakan Nabi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Zaid ibnu Sabit ujarnya, kami telah bersahur bersama Rasulullah. Kemudian kami berdiri mengerjakan sholat subuh. Aku bertanya kepada Zaid, berapa lama ya tempo antara habis makan sahur dengan sholat? Maka Zaid pun menjawab, ya, kadarnya kira-kira 50 ayat membaca Al-Quran. Jadi 50 ayat itulah kira-kira kalau kita mengkadarkan ya setelah 50 itu berarti sholat subuh itu. Diriwayatkan dari Abu Dawud dari Irbad ibnu Syarah ujarnya, Rasulullah memanggil aku makan sahur seraya berkata, mari ya kepada godo makan pagi ya, makan tengah hari yang mendapat berkah. Dinamai sahur dengan godo, ini ada namanya godo ini, makanan tengah hari, karena sahur itu dekat kepada makanan tengah hari. Itu istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran ini. Ya. Kemudian perlu diperhatikan di saat berbuka sahur itu, yang pertama tidak menyesakkan perut ya dengan segala jenis makanan. Jadi sahur itu tidak ngaji mumpung, ya, dipenuhi perutnya. Ya, tidak menyesakkan perut dengan segala jenis makanan sekaligus saat berbuka. Ya. Yang kedua, tidak memakan makanan yang pedas, ya. Terlalu banyak daging. Ya. Ini mungkin berbahayanya nanti kita sakit perut barangkali kalau pedas itu ya. Kalau makan daging mungkin susah dicerna ya, atau apa yang jelas begitu penjelasan di sini. Ya. Yang ketiga, tidak terus-menerus mengisi perut antara saat berbuka dengan makan sahur, ngemil. Ya. Ini ternyata tidak dianjurkan ngemil terus ini ya di sini ya. Kemudian tidak langsung bersahur pada saat terbangun dan setelah makan langsung kembali tidur. Jadi kalau kita makan malam hari mau sahur, bangun ya kemudian ke tempat misalnya ke kamar mandi dulu, wudhu dulu atau umur dulu, sikat gigi dulu, baru kita sahur. Jadi tidak langsung bangun langsung makan, itu tidak. Dan kalau setelah sahur jangan tidur. Ya, kalau setelah sahur diharapkan kemudian menunggu sholat subuh berjamaah, ya, menunggu sholat subuh berjamaah. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah bacalah ayat Al-Quran sampai masuk waktu subuh. Jadi kalau sudah sahur, sangat dianjurkan sekali membaca Al-Quran sampai waktu subuh. Karena bacaan itu, Innal Quran al-Fasir kana masuda, bacaan di waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya. Bacalah ayat-ayat Al-Quran sampai masuk waktu subuh. Yang keenam, berbukalah dengan makanan yang panas ya dan cair ya, sup ya, kolak dan lain sebagainya. Kemudian segera bersolat maghrib segera bersolat maghrib, selesai makan makanan kecil,
dan makan secara penuh selesai sholat maghrib. Jadi maksudnya takjil dulu, setelah takjil baru kita makan makan buka puasa ya. Jangan waktu bersahur tidak sampai jagalah waktu bersahur tidak sampai terpaksa makan pada saat imsak dimulai. Jadi jangan tunggu tinggal sedikit sekali baru kita makan, nanti makannya tergesa-gesa. Meskipun pada saat kita makan, karena kita tidak tahu jamnya, tengah-tengah makan, tiba-tiba adzan subuh, ya, maka barang siapa yang pada saat adzan subuh, kok masih ada makanan yang ada di piringnya, ya, maka itu diselesaikan makannya sampai selesai, dan setelah selesai, kemudian mungkin minum, setelah itu tidak tanduk lagi, itu sah puasanya, dan tidak dibuang yang di dalam mulut. Jadi meskipun di mulut itu masih ada makanan, ya. Jadi Allahu Akbar, Allah Akbar, terus kadang makan, maka kata Nabi kita disuruh menghabiskan seluruh yang kita makan tersebut sampai selesai kita sahur, ya. Baru setelah itu kita kumur, kemudian kita mulai berpuasa, ya. Tidak masalah, karena kita tidak tahu. Jangan sampai kita menyengaja, yang menyengaja itu yang tidak diperbolehkan. Ya, kecuali kalau kita, ya, kalau kumpul suami istri, waktunya sudah subuh, Allahu Akbar, Allah Akbar, ya harus sudah selesai. Nggak boleh ditunda meskipun hanya 1 menit gitu, tidak bisa. Ya, kalau buka puasa tadi, kalau makan sahur, itu boleh sampai habis makanan yang berada di dalam piring kita, ya, nampan kita selesai, baru kita kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi sebaiknya juga menyediakan makanan sahur yang layak. Baiklah, sementara sampai di sini dulu. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan, monggo silakan saya kembalikan Pak Harto.